Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Insya Allah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran baru, yaitu materi mengenai nouns. Oke, nouns itu adalah kata benda. Oke, contohnya adalah buku, book, udara, air, laut, sea, gunung, mount, air, water, susu, milk, kamar, bedroom, persahabatan, friendship, masa muda, youth, masa kecil, childhood, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan pada penjelasan berikut. Kita lihat fungsi noun itu terdiri dari beberapa, yaitu antara lain satu adalah direct object, yang kedua adalah indirect object, yang ketiga adalah subject of verb, yang keempat adalah subject complement, yang kelima adalah object complement, yang keenam adalah object of preposition. Oke, kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Oke, noun sebagai objek dapat menjadi atau dibagi menjadi direct object dan indirect object. Ataupun direct object itu objek langsung dan indirect object adalah objek tidak langsung. Oke, kemudian kita lihat ketika noun menjadi objek biasanya akan didampingi oleh pronouns atau kata ganti atau determiner, and, the, dan sebagainya. Oke, kita akan membahas per item. Yang pertama itu adalah direct object, yang mana posisinya diletakkan setelah verb atau kata kerja. Contohnya adalah Rudy plays guitar in his room. Oke, di kalimat pertama setelah kata kerja plays ada gitar. Itu adalah noun karena kata kerjanya menerangkan gitar. Bermain apakah si Rudy? Bermain gitar. Oke, di kalimat kedua Lizzie married a British man. Oke, setelah kata married ada a British man, berarti si Lizzie itu menikahi seorang British man, orang asing berkewarganegaraan England ya. Kemudian kita lihat itu penjelasan berikutnya adalah indirect object, yang mana posisinya diletakkan setelah verb atau kata kerja. Kita lihat itu Fitra bought his dad a car. Oke, dia tidak langsung diterangkan ya, dia itu ada his, ada kata ganti ya kan, possessive adjective his, berarti Fitra itu diulang kembali menjadi his. Dad itu adalah ayahnya ya kan, berarti Fitra membelikan ayahnya siapa? Ayah si Fitra sebuah mobil. Kemudian di kalimat kedua Barbara cooks a chicken for Dylan. Oke, secara tidak langsung kita lihat itu setelah cooks ada chicken, yang mana chicken adalah objek langsung, kemudian diikuti oleh Dylan. For Dylan berarti Dylan dinyatakan sebagai objek tak langsung atau indirect object. Oke, kita lanjut kepada penjelasan berikut, yang mana adalah fungsi noun berikutnya adalah subject of verb. Oke, noun juga bisa berfungsi sebagai subjek, letaknya berada di depan verb dan didampingi dengan determiner, and, the. Namun bisa juga tidak, tapi itu tergantung pada subjek yang digunakan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut di bawah ini. Oke, yang pertama adalah Rudy is sleeping. Oke, kita lihat Rudy.
posisinya di depan, di awal kalimat, berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian a bike has been stolen yesterday. Nah, berarti a bike posisinya sebagai subjek. Kemudian his cafe serves coffee. Nah, kita lihat itu posisinya di awal kalimat sebagai subjek. Berarti intinya adalah noun sebagai subjek. Oke. Oke, subject of verb. Oke, setelah subjek itu adalah linking verb is atau has ya. Kemudian ada kata kerja atau verb serves ya. Oke, untuk penjelasan nomor 3 ini Bapak harap bisa lebih dipahami. Oke, kita akan lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai fungsi daripada noun itu sebagai subjek komplement. Oke, di situ maknanya adalah komplement yang menerangkan subjek dalam suatu kalimat. Oke, biasanya komplement berbentuk noun atau kata benda yang diletakkan setelah linking verb. Oke, itu berarti kata kerja tertentu ya kan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Brian became a writer after his wife passed. Oke, si Brian menjadi seorang penulis. Oke, Brian itu dijelaskan lagi sebagai seorang penulis, a writer. Nah, setelah kata kerja tertentu atau linking verb. Oke, kemudian kita lihat di kalimat kedua, her father was a famous football player. Nah, di situ dilihat di awal kalimat subjeknya adalah her father, ayahnya. Ayahnya itu apa? Seorang apa? A famous football player. Berarti oke, di situ menerangkan subjek. Kemudian I'm the chairman of this company. Nah, di sini I am, saya adalah ya a chairman. Itu bisa jadi sebagai orang penting atau ketua daripada perusahaan tersebut ya. Oke, Bapak harap pada penjelasan nomor 4 ini ya lebih mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu adalah objek komplement. Nah, di sini fungsi noun berikutnya adalah sebagai objek komplement, berfungsi menerangkan direct object. Oke, itu biasanya direct object itu berbentuk noun atau kata benda. Oke, kita lihat Rudy brought Lizzie a flower. Kita lihat setelah brought, brought adalah kata kerja, kemudian menerangkan objek. Oke, itu direct object ya. Direct object daripada kata kerja membawakan siapa? Si Lizzie. Si Lizzie dibawakan apakah itu oleh si Rudy? Sebuah bunga ya kan? Oke, atau setangkai bunga nah gitu ya. Oke, jadi a flower itu dinyatakan sebagai objek komplement. Oke, melengkapi daripada direct object Lizzie. Oke, objek langsung daripada si Lizzie. Kemudian di kalimat kedua, Barbara cooks a chicken for Dylan. Oke ya. Di situ Barbara cooks a chicken. Oke, jadi si Barbara memasakkan seekor ayam untuk si Dylan ya. Oke, kemudian di situ Fitra gives his son a bike. Oke, jadi si Fitra memberikan anaknya sebuah sepeda. Oke, jadi Bapak harapkan situ pada penjelasan nomor 5 ini akan lebih jelas terlihat. Oke, kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya adalah object of preposition. Oke, ini fungsi daripada noun. Berikutnya adalah fungsi daripada noun menyatakan sebagai object of preposition yang dinyatakan atau menyatakan tempat, dan kita membutuhkan preposisi untuk menerangkan tempat. Nah, di situ kita lihat preposisi itu apa? Preposisi itu adalah kata depan, kata yang diletakkan di depan kata benda. Berarti sebelum kata benda maksudnya ya. Oke, kita lihat contohnya. My cat loves to play in a large box.
lunchbox, sorry ya, lunchbox. Berarti kita lihat ada kata in itu menyatakan dinyatakan sebagai preposisi, kata depan, kata yang diletakkan sebelum kata benda. A lunchbox itu adalah kata benda. Jadi lunchbox adalah objek daripada kata depan in. Bisa dilihat itu ya. Kemudian di contoh berikutnya adalah I learn English at Cakap. Oke. Ada kata at, itu berfungsi sebagai preposition ya, atau kata depan. Kemudian cakap itu adalah kata benda yang menyatakan suatu tempat untuk belajar bahasa Inggris. Berarti cakap itu diterangkan oleh kata depan. Berarti cakap adalah sebagai objek daripada kata depan at. Oke, kita lanjutkan kepada kalimat berikutnya adalah the toilet is on the first floor. Oke, kita lihat itu ada kata depan on, kemudian diikuti oleh the first floor. Oke, the first floor adalah suatu tempat, ya kan, yang mana itu diterangkan oleh kata depan on. Oke, berarti the first floor adalah objek daripada kata depan on. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita lihat percakapan berikutnya. Oke, the conversation about school items. Oke, between A and B, antara A dan B. A mengatakan, what do you need for school? Apa yang kau butuhkan untuk sekolah? Si B mengatakan, I need pencils. Kemudian si A mengatakan lagi, anything else? Apakah ada yang lain? Si B mengatakan, I need a notebook. Oke, saya membutuhkan buku catatan. Oke, si A mengatakan lagi, do you need a pen? Oke, si B merespon kembali, no, I already have a pen. Oke, saya sudah punya pulpen, katanya. Kemudian si A menanyakan kembali lagi, do you need a calculator? Oke, kemudian si B mengatakan, no, the teacher doesn't permit calculators. Oke, guru tidak mengizinkan para siswanya untuk menggunakan kalkulator. Ya kan? Oke, disambung ke bawah. Oke, kita lihat percakapan berikutnya. Si A mengatakan, how about dictionary? Bagaimana dengan sebuah kamus? Si B menjawab, now we have a big dictionary in the classroom. Oke, sekarang kami punya sebuah kamus yang besar di kelas. Oke, kemudian si A mengatakan kembali, well, I guess that's it. Saya kira sudah cukuplah sampai di situ, kata si A. Kemudian si B mengatakan kembali, yes, that's all I need for now. Itulah semua yang sudah saya butuhkan sekarang ini, kata si B. Oke, di akhir slide tersebut, ataupun Bapak sudah menyampaikan tugas-tugasnya, bagaimana cara-cara mengirimkan tugasnya atau dikirim kemana. Ya, segera dibaca. Oke, nanti file ini akan dikirim ke grup kelas masing-masing dan akan dipelajari, dipahami, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui percakapan sehari-hari. Oke, Bapak harap sampai di situ saja bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.